Pemerintahan Prabowo Gibran sangat mengecewakan, nggak bisa mengelola negara dengan baik, mulai dari kabinet gemuk hingga efisiensi anggaran. Mari kita bahas di monolog kritik politik. Let's go. Kritik politik. Wow, 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 wow. Saat ini Prabowo tengah jadi pembahasan hangat dengan berbagai omong kosongnya. Janji-janji pada saat pemilu saat ini nggak ada yang jalan dengan baik. Penuh dengan kontroversi. Saya mau bahas beliau dengan brandingannya di awal-awal. Ia mencalonkan sebagai presiden, yaitu pada pemilu 2014. Saat itu Prabowo menggambarkan dirinya sebagai sosok yang tegas, kaku, dan keras. Saat itu masyarakat memandangnya sebagai sosok yang militeristik. Pokoknya beliau digambarkan sangat-sangat tegas. Berbeda dengan lawannya pada saat itu, yaitu Pak Jokowi yang sederhana, humble, dan merakyat. Dua sosok yang sangat berbeda. Rivalitas kemudian terbentuk sangat keras antara Jokowi dan Prabowo. Niat Pak Jokowi bagus, tapi Pak Jokowi sudah berkuasa 4,5 tahun. Kenapa mengizinkan import? Petani hancur. Kenapa tidak melakukan industrialisasi, tetapi difokuskan infrastruktur? Pemilu yang harus sosialisasi, Pak, bukan ke kami. Siap, nanti ya, terima kasih, Pak. Bukan, gini. Oke, kan di sana ada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, saudara saksi ngobrol nggak sama tokoh-tokoh masyarakat loh? Bagaimana ini kita mau pemilu kok nggak ada? Bagaimana komunikasi waktu itu? Pada saat itu buzzer-buzzer saling menyerang. Jika kalian masih mengingat, pada saat itu netizen betul-betul kebelah dua, cebong versus kampret. Kemudian ternyata Prabowo kalah. Singkat cerita, pemilu 2019 mereka berhadapan lagi. Dan masih sama, rivalitas mereka makin kian keras. Para pendukung dan buzzer saling menjatuhkan. Prabowo yang selalu dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM dan militeristik menjadi sosok yang tidak bisa sampai ke hati rakyat. Sehingga ia kalah lagi untuk kedua kalinya. Dengan ambisi yang besar, beliau mulai melunak dengan gabung di pemerintahan. Inilah titik awal perubahan Prabowo hingga kita kenal sekarang. Yang dulunya tegas, kaku, sekarang berubah menjadi presiden gemoy dan joget-joget. Dengan bergabungnya Prabowo ke kubu Jokowi adalah akhir dari era demokrasi tulen menjadi demokrasi sandiwara. Bagaimana tidak, dengan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan membuat tidak ada lagi oposisi yang besar dalam pemerintah. Nggak ada lagi pengawasan yang terjadi di pemerintahan. Semua kebijakan-kebijakan nihil, banyak yang lolos begitu saja. Semenjak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan, strateginya dalam berpolitik mulai berubah. Ia mulai banyak berkompromi dengan lawan politiknya dahulu, meminum ludahnya sendiri. Dengan itu, ia mendapatkan begitu banyak dukungan politik dari lawan politiknya, yaitu Jokowi. Dukungan Jokowi ini memudahkan Prabowo untuk memenangkan pemilu. Namun, kemenangan inilah yang menjadi ketakutan terbesar saya. Prabowo yang menang dengan bantuan rezim Jokowi tentu tidak gratis. Banyak sekali kepentingan-kepentingan politik rezim dahulu yang harus dituntaskan Prabowo. Anak Jokowi, Gibran yang dijadikan wakil presiden, hingga koalisi besar yang hampir memonopoli semua kebijakan politik contohnya. Makanya tidak heran ketika Prabowo terpilih, terciptalah kabinet yang gemuk sebagai hadiah balas budi Prabowo yang telah diberikan kekuatan untuk memenangkan pemilu. Jadi teman-teman, sosok Prabowo yang kalian kenal saat ini bukanlah sosok Prabowo di tahun 2014 ataupun 2019. Prabowo sekarang adalah Prabowo yang melunak, nggak tegas, tersandra dengan kekuatan politik. Prabowo yang hanya bisa omong-omong. Prabowo sekarang berada pada posisi serba salah. Warisan utang dan carut-marutnya pemerintahan dahulu membuatnya harus memutar otak bagaimana caranya ia memuaskan semua pihak, memuaskan koalisi-koalisinya, dan menuntaskan janji-janji politiknya. Padahal kedua hal tersebut tidak bisa berjalan bersamaan. Memuaskan para kawan-kawannya dahulu yang membantunya memenangkan pemilu nggak bisa tercapai jika ia mau menuntaskan janji-janji politiknya. Kenapa? Karena saat ini anggaran yang dipegang begitu kurang, ditambah utang jatuh tempo. Namun dengan begitu banyak resiko yang ada, Pak Prabowo memutuskan untuk memotong anggaran dengan dalih efisiensi. Sayangnya, cara beliau memangkas anggaran dimulai dari bawah, dimulai dari sektor-sektor yang nggak berdampak kepada pejabat. Buktinya, di tengah-tengah pemangkasan anggaran di kementerian-kementerian, beliau malah mengangkat staf sus baru yang nggak jelas tugas dan fungsinya apa, yaitu Deddy Corbuzier. Dan ini menjadi kontroversi di masyarakat.
Efisiensi anggaran hingga 300 triliun lebih dan diperuntukkan untuk makan bergizi gratis adalah cerminan ambisi Prabowo yang tidak masuk akal. Jika memang beliau ingin menepati janjinya, harusnya janji-janji yang lain tidak boleh dikhianati juga. Prabowo harus belajar prioritas, kebijakan mana yang harus didahulukan, program mana yang harus didahulukan. Bayangkan dengan merealisasikan makan bergizi gratis yang harus dikorbankan banyak sekali, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas umum. Ambisi omong kosong ini terlihat begitu jelas dengan pemangkasan anggaran yang tidak adil dan tebang pilih. Para pejabat tidak dapat pemangkasan, sedangkan yang berdampak langsung ke rakyat dipangkas habis-habisan. Harusnya jika betul-betul ingin melakukan penghematan, pemangkasan harusnya dilakukan dari atas hingga bawah. Mulai dari tunjangan pejabat, mobil dinas, rumah dinas, hingga jumlah menteri harusnya ikut dikurangi. Sehingga rakyat tidak merasa dikorbankan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Sepertinya Pak Prabowo nggak main sosmed deh. Masa iya dengan begitu banyaknya kritikan tentang kebijakannya, beliau tidak sadar dan merubah arah kebijakannya. Prabowo adalah presiden omon-omon, bukanlah hinaan atau buah bibir saja. Predikat omon-omon ini melekat kepada beliau karena alasan yang sangat realistis dan nyata. Begitu banyak kontroversi dan kebijakan-kebijakan yang menganaktilikan rakyat dan mendahulukan kepentingan para pejabatnya. Semoga beliau sadar dengan perbuatannya. Mari kita terus ingatkan pemerintah dengan terus memberikan kritikan kepada mereka. Cukup sekian monolog kritik politik kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.